Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya yaitu tentang gametogenesis 1. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Latifah Syahrul, sebagai moderator. Yang kedua, ada Nadia Utami Sadikin sebagai pemateri, dan Diansi Utami sebagai pemateri. Langsung saja, untuk materi yang pertama yaitu pengertian gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet di gonad, jantan atau betina. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui mitosis dan meiosis. Melalui pembelahan, meiosis sel benih akhirnya membentuk sel gamet yang haploid. Pada hewan jantan, gametogenesis disebut sebagai spermatogenesis, sedangkan pada betina disebut oogenesis. Tujuan dari gametogenesis ini adalah menghasilkan material genetik yang dibutuhkan selama proses replikasi melalui proses mitosis dan meiosis. Yang selanjutnya adalah tahapan metagametogenesis. Yaitu di bawah terdapat gambar tahapan gametogenesis pada hewan. Yaitu ada pembelahan meiosis pada pertama, pembelahan meiosis 2, dan diferensiasi. Yang pertama yaitu spermatogonium, lanjut ke spermatosit primer, membelah menjadi 2, yaitu spermatosit sekunder, terbelah lagi menjadi 2, yaitu spermatid, dan menjadi sperma. Lanjut, untuk tahapan gametogenesis terjadi menjadi 3 tahap, yaitu proliferasi, meiosis, dan transformasi. Proliferasi, pembelahan gametogenia berapa kali secara mitosis menjadi gametosit. Meiosis 2, tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1, gametosis 1, pembelahan menjadi 2 gametosit. Meiosis 2, gametosit 2, pembelahan menjadi gametid. Selanjutnya, transformasi ialah proses pematangan gametid menjadi gamet. Pada ovarium, gametid menjadi banyak makanan cadangan sehingga memiliki bagian kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya, pengertian spermatogenesis. Menurut Andi David 2009, spermatogenesis adalah suatu proses kompleks di mana sel germinal yang relatif belum berdiferensiasi berproliferasi dan diubah menjadi spermatozoa yang terspesialisasi dan motil, yang masing-masingnya mengandung satu set 23 kromosom yang haploid. Proses spermatogenesis terjadi dalam tubulus seminiferus yang pada dindingnya mengandung banyak sel-sel germinal dan sel-sel stroli. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Utami Sadikin. Pada Nadia Utami Sadikin dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai tahapan spermatogenesis. Bisa rekan-rekan lihat di tampilan slide yang kami sediakan. Menurut Andi, satu siklus spermatogenesis terdiri atas 3 fase, yaitu spermatositogenesis, spermatidogenesis, dan spermiogenesis, yang memerlukan waktu 64 hari. Yang pertama yaitu spermatositogenesis, merupakan tahapan perkembangan dari spermatogonia sampai spermatosit sekunder. Spermatogonia yang terletak di lapisan tubulus terluar terus-menerus membelah secara mitosis untuk menghasilkan sel anak yang identik dengan sel induknya. Proliferasi tersebut menyediakan persediaan sel germinal baru yang cukup. Setelah pembelahan mitosis, satu dari sel anak tetap berada di bagian terluar tubuh dan bertahan sebagai spermatogonium yang tidak berdiferensiasi, yang berfungsi untuk menjaga keberadaan sel-sel germinal. Sel-sel anak lainnya mulai bergerak menuju lumen sambil menjalani berbagai proses. Yang kedua yaitu spermatidogenesis, merupakan tahapan pembentukan spermatid dan spermatosit sekunder. Setelah pembelahan meiosis tahap pertama, spermatosit sekunder akan memasuki pembelahan meiosis tahap kedua hingga akhirnya terbentuk 4 buah spermatid dari satu spermatogonia. Selanjutnya yaitu spermiosis dan spermiogenesis, merupakan
pembentukan spermatozoa dari spermatid. Setelah itu, spermatozoa akan mengalami remodeling dalam proses yang disebut spermiogenesis. Proses spermiogenesis tersebut merupakan proses pembentukan spermatozoa yang matur, yakni spermatozoa yang memiliki 4 bagian, yaitu kepala, akrosom, midface, dan ekor. Kepala berisi nukleus yang mengandung akrosom, vesikel yang berisi enzim yang melapisi bagian ujung kepala untuk melakukan penetrasi pada ovum. Ekor berfungsi untuk bergerak yang ditenagai oleh mitokondria yang terletak pada bagian midface. Sampai proses pematangan sperma selesai, sel-sel germinal yang muncul dari satu spermatosit primer tetap terhubung dengan jembatan sitoplasmik. Terdapat 3 jenis spermatogonium, yaitu ada tipe A atau dark dengan inti gelap. Sel spermatogonium ini akan menggandakan diri dan merupakan cadangan spermatogonium yang konstan dalam proses spermatogenesis. Yang kedua, tipe A atau pale, inti pucat. Sel tipe ini akan mengalami mitosis untuk menghasilkan tipe B. Yang terakhir yaitu tipe B. Spermatogonium ini akan membelah diri menghasilkan spermatosit primer. Materi selanjutnya yaitu dalam pembentukan spermatosit primer, spermatogonia akan bermitosis berkali-kali. Tahap propase di mitosis pertama ini waktunya cukup lama, dan spermatosit primer mempunyai masa hidup paling lama dibandingkan tipe-tipe sel gamet jantan lainnya. Satu spermatosit primer akan menghasilkan 2 set anakan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder merupakan tipe sel gamet jantan yang mempunyai masa hidup terpendek. Selanjutnya, pengaturan spermatogenesis. Menurut Genung 2001, proses spermatogenesis dikendalikan oleh suatu porus hipotalamus, hipofisis, dan testis. Gonadotropin releasing hormon dilepaskan oleh ujung-ujung saraf dari hipotalamus yang berdekatan dengan jala kapiler, utama dari sistem portal hipofisis. Melalui pembuluh portal yang panjang, hormon tersebut sampai pada sasarannya, yaitu hipofisis anterior. Jadi hormon utama yang mengatur fungsi testis adalah hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh bagian anterior dari kelenjar hipofisis. Hilangnya hormon gonadotropin ini mempunyai dampak pada berhentinya proses spermatogenesis, atrofi testis, dan tenunan testis menjadi lunak. Selanjutnya, follicle stimulating hormone atau FSH memegang peranan penting di dalam mengatur fungsi testis. Terhadap sel Sertoli adenyl siklase dirangsang hormon gonadotropin ini sehingga sintesis siklik atau AMP, CAMP, dan ATP meningkat. Selanjutnya, CAMP merangsang protein kinase dan proses fosforilasi protein pengikat androgen atau ABP. Suatu hormon yang juga tidak kalah penting perannya di dalam mengatur fungsi testis adalah luteinizing hormone atau LH. Oleh karena organ sasarannya adalah sel-sel interstitial dari testis, maka LH seringkali disebut sebagai interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Selanjutnya, hormon-hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon, di antaranya 1. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel stimulating hormone atau FSH, dan hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH. Yang kedua, LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang ketiga, FSH merangsang Sertoli untuk menghasilkan ABP protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Yang keempat, hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya sekian materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.